Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah siswa kelas 12 MAN 14 Jakarta yang berbahagia. Untuk pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma berarti nama-nama, sedangkan Al-Husna itu berarti paling baik. Jadi Asmaul Husna dapat kita artikan sebagai nama-nama paling baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Asmaul Husna ini juga terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kali ini. Pertama itu Al-Afu, Maha Pemberi Maaf atau Maha Pemaaf. Kedua Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Ketiga Al-Malik, Maha Penguasa. Keempat Al-Hasib, Maha Pemberi Perhitungan. Kelima Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Keenam Al-Khaliq, Maha Pencipta. Ketujuh Al-Hakim, Maha Bijaksana. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu Al-Afu, artinya Maha Pemaaf. Al-Afu merupakan nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Al-Afu itu berarti Allah memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah itu tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Bukti Allah Maha Pemberi Maaf itu terdapat dalam salah satu firman-Nya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Teladan yang bisa kita ambil setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Afu ini adalah: pertama, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Melakukan taubat itu adalah menyadari kesalahan, meminta ampun atas kesalahan tersebut dan berjanji tidak melakukan kesalahan serupa. Andai kata langit yang biru itu dipenuhi oleh dosa-dosa kita dan kita mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa syirik. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain. Untuk meneladani kata Al-Afu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutupi aib orang lain. Menjadi pemaaf dan menutupi aib orang lain ini menjadi sangat penting. Kadang dalam aktivitas sehari-hari kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, membuat seseorang melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, sikap pemaaf ini dan menutupi orang lain ini menjadi penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.
Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna yang berarti rezeki atau penghidupan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kata Ar-Razzaq ini berarti Allah lah yang menciptakan rezeki dan Allah pula yang memberikannya kepada manusia dan menciptakan sebab-sebab sehingga manusia dapat menikmati rezeki tersebut. Di antara bukti kebenaran Allah bersifat Ar-Razzaq adalah Allah memberikan rizki kepada hamba-hambanya dalam dua kriteria, yaitu pertama, rizki yang diberikan kepada orang-orang soleh, di mana manfaat dan keberkahannya itu berlanjut sejak di dunia sampai ke akhirat. Contohnya ilmu, iman, dan rezeki yang halal. Yang kedua, rezeki yang secara umum diberikan kepada seluruh manusia, baik yang soleh maupun yang tidak, termasuk hewan dan lain sebagainya. Contoh harta, hujan, oksigen, buah-buahan, dan lain-lain. Teladan yang bisa kita ambil setelah mempelajari Asmaul Husna Ar-Razzaq adalah pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rizki setiap makhluknya serta berusaha mendapatkan rizki tersebut. Allah menjamin rizki makhluknya dengan menjadikan bumi ini sebagai bahagian dari rizkinya. Allah menjadikan bumi ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat, yaitu berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik, yakin bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha maksimal, dan memasrahkan diri atas hasil apapun yang telah didapatkan. Teladan setelah mempelajari sifat Ar-Razzaq ini adalah yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Memang pada dasarnya, pada setiap rezeki yang kita peroleh itu terdapat hak-hak orang lain. Maka dengan membagikan rezeki kepada sesama atau menginfakkan sebagian rezeki kepada sesama merupakan perwujudan meneladani sifat Allah Ar-Razzaq, yaitu Maha Pemberi rezeki. Namun, ada hal yang harus diperhatikan adalah dalam membagikan rezeki, kita tidak diperkenankan untuk menyertainya dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati orang lain. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati orang lain akan melemahkan silaturahmi. Lebih baik berbuat dan berkata baik daripada membagikan rezeki dengan perbuatan dan perkataan yang menyakiti atau perkataan yang buruk. Al-Malik, Maha Penguasa. Nama Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti kata Al-Malik itu adalah Allah tidak butuh pada sesuatu. Allah adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada, memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arasy yang mulia." Quran Surah Al-Mu'min ayat 116. Teladan yang bisa kita ambil setelah mempelajari Asmaul Husna Al-Malik adalah pertama, meyakini bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Sebagai umat yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa secara mutlak.
Kekuasaan Allah tidak terbatas adanya. Salah satu dari kekuasaannya adalah bumi dan langit dengan segala hal yang menyertainya, serta segala sesuatu yang kasat maupun yang gaib. Yang kedua, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Keyakinan bahwa hanya Allah merupakan pemilik dan penguasa segala sesuatu, membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan kita lakukan. Kita hidup di bumi milik Allah. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap buminya. Manusia diminta bertanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan, lebih-lebih kepada orang yang dianugerahi kekuasaan. Al-Hasib, Maha mencukupi dan Maha pembuat perhitungan. Nama Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Asma'ul Husna yang mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Al-Ghazali memberikan pengertian bahwa Allah lah yang mencukupi orang-orang yang mengandalkannya. Sifat ini tidak dimiliki siapapun kecuali Allah, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan dapat diandalkan oleh semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 86, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau paling tidak balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Teladan yang bisa diambil setelah mempelajari Asma'ul Husna Al-Hasib adalah: pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Sebagai umat Islam, kita diharuskan untuk mempercayai bahwa Allah Maha mencukupi setiap makhluknya, karena setiap makhluknya butuh kepada Allah secara sadar maupun tidak sadar. Maka mereka pun merasa tercukupkan dengan adanya Allah semata. Selain itu, kita harus mempercayai bahwa Allah akan melakukan perhitungan amal baik dan buruk secara teliti dan cepat karena Allah Maha pembuat perhitungan. Yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Seorang yang mengimani Al-Hasib akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jikalau hal ini berat dilakukan, maka paling tidak seseorang tersebut dapat merasa berkecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka kita dapat melewati beberapa syarat, yaitu: pertama, mengevaluasi diri secara konsisten. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Yang kedua, mencari hakikat manusia dalam kehidupan. Hakikat manusia itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah dan kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoinya. Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Nama Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Asma'ul Husna yang berarti memberi petunjuk. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi ini, yaitu Allah yang Maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 31, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Di antara bukti kebenaran sifat Al-Hadi dapat dilihat dari fenomena yang ada di lingkungan kita, bahwa tidak selalu orang yang berada di lingkungan agamis secara otomatis mendapat hidayah dari Allah. Sebaliknya, tidak selalu orang yang berada tidak dekat dengan lingkungan agamis tidak mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah. Bahkan, tidak semua orang yang mendapat pengajaran tentang agama lantas kemudian mendapat hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Teladan dari Asma'ul Husna Al-Hadi adalah meyakini bahwa petunjuk Allah merupakan petunjuk paling sempurna. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang Maha memberi petunjuk dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna.
Berikutnya adalah membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu adni walau ayah." Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Khaliq Maha Pencipta. Nama Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Asma'ul Husna yang berarti mengukur dan menghapus. Makna ini lalu mengalami perluasan dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Di antara bukti kebenaran Allah bersifat Al-Khaliq dapat dilihat dari ciptaan Allah yaitu dunia beserta isinya. Kemudian Allah juga menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia, menciptakan oksigen, air, udara, dan sebagainya yang semuanya sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Teladan yang bisa diambil setelah mempelajari Asma'ul Husna Al-Khaliq adalah meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali makhluknya sendiri yang menganggap dirinya tidak sempurna. Anggapan tentang ketidaksempurnaan ciptaan Allah merupakan suatu wujud ketidaksyukuran terhadap ciptaan Allah. Kita sebagai ciptaan Allah harus mensyukuri segala hal yang Allah tetapkan kepada kita, dan kita harus yakin bahwa pasti ada hikmah di balik itu semua. Yang kedua, motivasi berkreasi dan inovasi. Setelah kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka perilaku yang dapat menunjukkan cerminan terhadap Al-Khaliq itu adalah kreatif dan inovatif. Kreatif berarti menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan inovatif melakukan pembaharuan terhadap sesuatu yang telah ada. Al-Hakim Maha Bijaksana. Nama Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Asma'ul Husna yang berarti bijaksana. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan untuk makhluknya, serta menghalangi terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Tidak ada keraguan dan kebimbangan dalam segala perintah dan larangannya, dan tak satu pun makhluk yang dapat menghalangi apa yang telah ditetapkannya. Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana. Kita sebagai hambanya juga harus bijaksana. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang bayi yang menjadi rebutan antara si A dan si B. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Karena keributan tak terselesaikan, akhirnya mereka mengadu kepada Khalifah Umar sebagai pemimpin pemerintahan. Umar bertanya kepada si A, "Apakah ini bayimu?" "Ya," jawabnya. Dan ketika Umar bertanya kepada si B, ia pun mengakui sebagai ibu dari bayi tersebut. Sebagai kepala pemerintahan, Umar harus bijaksana dalam menyelesaikan masalah ini. Umar kemudian mengambil pedang. "Nah, agar adil, anak ini akan saya bagi dua, separuh untuk kamu dan separuhnya lagi untuk kamu," seru Umar. Mendengar ucapan Umar, si A mempersilahkan Umar untuk membagi bayi tersebut menjadi dua saja. Sementara si B menangis dan merelakan bayinya untuk diambil oleh si A, daripada harus dibelah dua. Mendengar pernyataan kedua orang ibu tersebut, Umar memutuskan bahwa ibu dari bayi tersebut adalah si B. Menurut Umar, tidak mungkin ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah dua. Itulah kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam memimpin kaumnya. Teladan dari Asma'ul Husna Al-Hakim adalah: pertama, meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam, kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan,
kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya. Yang kedua, bersifat bijaksana. Sifat bijaksana berarti selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman, serta pandai dan berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan segala macamnya. Sifat ini tidak bisa timbul jika seseorang tidak memiliki keluasan dan kedalaman dalam berpikir. Oleh karenanya, untuk menunjukkan cerminan pada kata Al-Hakim, kita harus profesional pada cabang ilmu pengetahuan tertentu, lalu mengintegrasikan cabang ilmu satu dengan yang lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.